warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Raja Batan Kelompok 1 tahun 2023 Universitas Halu Oleo. Pada video ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Mulai dari diri dan aksi nyata oleh dosen pengampu Dr. Laili SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah. Yang terdiri dari mulai dari diri, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang mulai dari diri. Soalnya yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik? Berdasarkan yang kami pelajari, yang kami ketahui tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang mempertimbangkan karakter, kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya, gaya belajar, kesiapan belajarnya, pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan yaitu student-centered learning, pembelajaran berdiferensiasi dan fleksibilitas kurikulum. Soal nomor 2, mengapa pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik perlu Anda maknai dan hayati dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik perlu kami maknai dan hayati dalam konteks pendidikan saat ini karena kami sebagai calon guru yang kedepannya akan mendidik peserta didik, sehingga kami perlu belajar untuk mengenal karakter peserta didik agar kami dapat mengajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bisa menghargai keanekaragaman gaya peserta didik, meningkatkan keterlibatan dan motivasi persiapan masa depan yang belum pasti sehingga peserta didik harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran seperti membuat proyek dan untuk mempersiapkan peserta didik dalam globalisasi. Soal nomor 3, bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik menjadi bagian dari diri Anda sebagai seorang peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik menjadi bagian dari diri kami sebagai peserta didik, sebagai calon guru dengan belajar mengenai karakter peserta didik untuk memberikan pendidikan sesuai kebutuhan mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk belajar sesuai gaya belajarnya, misalnya dengan memberikan materi dan media pembelajaran yang beragam, sehingga peserta didik dapat mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai karakter dan kebutuhan belajar peserta didik, pengenalan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Demonstrasi kontekstual, pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu pendidikan yang mengakomodasikan minat, bakat, keterampilan, kemampuan, dan keutuhan belajar setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menuntun dan mendidik peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta komunikasi dan kolaborasi dua arah antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri mereka. Karakteristik pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama, pembelajaran akan lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan potensi dan kemampuan peserta didik sehingga setiap peserta didik akan terstimulus potensinya dengan baik dan peserta didik akan merasa dihargai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar dengan efektif dan bahagia. Kemudian, strategi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, memberikan ruang kepada peserta didik belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya dalam bidang seni keterampilan, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan belajar sambil bermain yang diselingi dengan ice breaking, belajar outdoor, pembelajar dengan menggunakan media, dan lain-lain. Yang ketiga, mengakomodir keterampilan abad 21 dengan tetap menanamkan karakter pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan belajar dan berpendapat bagi peserta didik, guru sebagai fasilitator dan penuntun jalannya pembelajaran sehingga jika terdapat kesalahan maka dilakukan refleksi dan perbaikan serta evaluasi oleh guru agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran selanjutnya. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahir dan batin. Prinsip pendidikan yang memerdekakan. Sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka, yaitu pemikiran seorang pendidik yang bebas, tidak terbelenggu, pemikiran bahwa kita harus menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Implementasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik belajar melalui proyek-proyek yang menantang dan menarik sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara praktis. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran seperti melalui media sosial dan platform pembelajaran online. Yang ketiga, pembelajaran di luar kelas. Peserta didik belajar langsung melalui pengalaman di luar kelas, seperti outing kelas atau kunjungan ke tempat wisata berbasis pendidikan. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Tantangan dalam penerapan praktik pembelajaran yang memerdekakan. Yang pertama, masih kurangnya pemahaman karakteristik peserta didik oleh pendidik. Yang kedua, keterbatasan memperoleh referensi pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, kendala pengelolaan waktu pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pendidik merasa melakukan hal baru dalam pengajaran masih terasa memberatkan. Yang keenam, peserta didik belum terbiasa mandiri dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran abad 21. Guru harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar semua peserta didik atau dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan awal, guru perlu melakukan tes diagnostik pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan pertanyaan pemantik, motivasi, dan stimulus peserta didik, serta penggunaan teknologi, media, model, dan metode yang menarik dalam pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan evaluasi dan refleksi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik.
selanjutnya yaitu koneksi antar materi pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain. Topik 1, Perjalanan Pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional sebelum dan setelah kemerdekaan memiliki relevansi yang signifikan dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan telah mempengaruhi perkembangan kurikulum saat ini. Nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang berkembang sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan turut membentuk landasan bagi penyusunan kurikulum pendidikan saat ini. Selain itu, pendidikan nasional dari para tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan sistem pendidikan saat ini. Visi mereka mendorong akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang keturunan. Pendidikan nasional saat ini masih didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan ideal dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, topik 2, pendidikan dan nilai sosial budaya. Pendidikan dan nilai-nilai sosial budaya memiliki relevansi yang kuat dan saling terikat dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai-nilai luhur dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai identitas yang perlu diwariskan ke anak cucu kita. Nilai-nilai tersebut terbentuk dari adanya keragaman manusia Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, ras, budaya, hingga kearifan lokal yang digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia menjemput kemerdekaan. Melalui pendidikan, nilai-nilai pendidikan Pancasila hingga religius dapat kita tanamkan kepada peserta didik, sehingga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, topik 3, Identitas Manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia mencakup beragam unsur budaya, bahasa, sejarah, adat, agama, hingga suku yang membentuk karakteristik masyarakat. Hal ini juga meliputi nilai kebinekaan Tunggal Ika, nilai religiusitas, dan karakteristik masyarakat yang beragam dalam hal budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, dan tradisi. Identitas manusia Indonesia juga mencakup penghayatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, identitas manusia Indonesia merupakan landasan dalam pengembangan sistem pendidikan nasional dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, bismillah. Selanjutnya topik keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menggambarkan jati diri bangsa. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan setiap latar belakang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan agama. Pendidikan nasional Indonesia didasarkan atas profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri, karakter, dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya topik 5, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntutan yang disebut dengan sistem Among. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain: 1. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 2. Memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. 3. Menciptakan pembelajaran diferensiasi yang mampu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Kesimpulan, pendidikan Indonesia sudah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Tugas kita sebagai guru abad ke-21 dalam melanjutkan perjuangan para pejuang pendidikan Indonesia. Sebagai calon guru profesional harus dapat mendidik anak sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan identitas bangsa Indonesia. Pendidikan di zaman sekarang disebut sebagai merdeka belajar. Hari ini berarti kita sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
Pendidikan yang berpihak pada peserta didik salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, berekspresi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didik tanpa adanya paksaan. Sekian, terima kasih. Topik 5. Aksi nyata. Pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Proyek perubahan. Sekolah Mitra SD Negeri 1 Kendari di kelas 5-3. Adapun judul proyek perubahannya yaitu mengembangkan pembelajaran IPAS yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Dalam proyek perubahan ini, kegiatannya ialah setiap kelompok menempelkan gambar dan kalimat informasi yang telah disediakan oleh guru pada kertas yang telah disediakan membentuk sebuah poster. Kemudian tujuan proyek ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak dan memerdekakan peserta didik di abad ke-21. Tujuan spesifiknya adalah, yang pertama, mengembangkan keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. 2. Meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Meningkatkan motivasi dan minat peserta didik. Adapun dasar kegiatan ini adalah mengasah kreativitas siswa, dapat meningkatkan imajinasi dan menciptakan hal-hal baru serta kebebasan dan ungkapan diri dari peserta didik tersebut. Kemudian alasan memilih proyek. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan 4C peserta didik. Kemudian yang ketiga, kreativitas mendorong peserta didik untuk bebas berekspresi. Adapun rancangan pembelajarannya, yang pertama itu materi, bagian-bagian telinga dan fungsinya untuk kelas 5-3. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan membuat media informasi berupa poster, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara kerja telinga dan cara menjaga kesehatan telinga dengan tepat. Adapun model pembelajarannya yaitu project based learning. Untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan awalnya, yang pertama, guru memberi salam dan mengarahkan siswa untuk berdoa. Guru mengecek kehadiran siswa, siswa menyimak dengan mengingat kembali mengenai istilah bunyi, sifat, dan karakteristik bunyi. Kemudian siswa bertepuk semangat sebelum memulai pelajaran untuk membangkitkan semangat dalam belajar. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Adapun kegiatan intinya, guru memberikan arahan untuk merencanakan proyek membuat media informasi. Guru dan peserta didik memilih tema telinga dalam membuat media informasi yang memuat skema cara kerja telinga, alasan dan cara menjaga kesehatan telinga dan gangguan pada telinga. Kemudian guru dan peserta didik di sini sepakat untuk membuat poster sebagai media informasi. Kemudian guru membagi kelompok yang terdiri dari 6-7 orang peserta didik secara heterogen. Kemudian guru membagikan LKPD, peserta didik menentukan jadwal aktivitas proyek bersama guru untuk disepakati bersama. Guru melakukan monitoring, terus peserta didik maju ke depan untuk memperlihatkan dan membacakan hasil karyanya. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penguatan dan umpan balik. Adapun kegiatan penutupnya, guru memberikan refleksi di akhir pembelajaran dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Peserta didik menjawab pertanyaan guru secara bergantian. Kemudian guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Kemudian ada tantangan dan solusi. Tantangannya ini, peserta didik kurang kondusif saat pengembangan proyek. Kemudian kondisi peserta didik di kelas yang ramai. Selanjutnya, keterbatasan waktu. Adapun solusinya, yang pertama memastikan semua peserta didik siap untuk melakukan kegiatan kelompok. Kedua, mengkondisikan kelas yang ramai dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu 1 hari pembelajaran untuk mengembangkan proyek. Baik, itulah video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.